fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbah. Nah, sekarang nih kita akan melanjutkan fa in kana ala wajhin ghairi wajhil qurbah. Apabila nih ada tindakan atau pekerjaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tapi tidak bersifat qurbah, tidak bersifat ketaatan, maka yuhmalu alal ibahah. Maka tindakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bisa pada kita semua itu diartikan mubah. Seperti Nabi makan, minum. Ini yang berbicara tentang pekerjaan ya, bukan sifat. Kalau sifat beda ya. Nabi sifatnya kalau makan seperti ini beda ya, itu namanya hayatul fi'li ya, hayatul fi'li. Yang kita bicarakan sekarang adalah tindakannya, pekerjaannya, pekerjaan Nabi makan, minum ya. Untuk kita semua apakah wajib ikut Nabi dalam hal tersebut? Makan Nabi, maka kita harus makan juga. Itu mubah ya, itu mubah. Ini kita tidak bicara hay'ah ya. Syukran ya Syekh Zul, Allah jazakum khairan. Jadi ini yang bersifat pekerjaan saja. Tapi kalau misalkan pekerjaan, sifat dari pekerjaan atau dikatakan oleh ulama hay'ah ya, ghairi wajhil qurba, iya ghairi wajhil qurba. Apabila tindakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu laisa ala wajhil qurba, seperti makan minum Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita ikut Nabi dalam hal tersebut itu mubah ya. Jadi kita ikut pekerjaannya. Tapi kalau ikut sifat pekerjaannya, kalau Nabi makan menggunakan tangan yang kanan ya, minum tangan yang kanan, makan minum duduk tidak berdiri, kita ikut Nabi dalam sifat tersebut ya, itu sunnah. Kenapa? Karena itu hayatul fi'li ya. Jadi ini kadang anak-anak bisa kadang ya tidak paham dalam hal ini biasanya. Ini perlu diperhatikan. Sekarang membahas tentang wa iqraru sahibi syariah. Wa iqraru sahibi syariah kal qawli alal qawli ya, alal qawli ini. Wa iqraru sahibi syariati alal qawli min ahadin huwa qawlu sahibi syariah ay ka qawlihi. Ikrar dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, apa artinya ikrar? Ikrar itu tidak ingkar ya. Ikrar itu artinya tidak ingkar. Jadi misalkan nih ada orang bertindak sesuatu di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak ingkar akan pekerjaan, akan tindakan tersebut, maka itulah ikrar Nabi terhadap orang tersebut. Nah gitu artinya. Jadi ikrar itu adalah tidak ingkar ya. Wa iqraru sahibi syariah, dan ikrar Nabi Shallallahu alaihi wasallam alal qauli, atas satu perkataan, min ahadin, dari salah satu sahabat Nabi misalkan. Huwa, maka ikrar Nabi di sini qaulu sahibi syariah itu seperti perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sendiri. Ai ka qaulihi, dalam artian seperti perkataan Nabi. Jadi apa maksudnya? Wajh syabahnya, kata ulama belaghah, wajh syabahnya gimana? Artinya seperti halnya pekerjaan, seperti halnya perkataan Nabi itu hujjah, begitu juga ikrar Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu juga hujjah. Misal ada orang mengatakan demikian di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau di majlis selain majlis Nabi, tapi Nabi mengetahui akan perkataan tersebut, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak sama sekali mengingkari perkataan tersebut, maka itu artinya Nabi mengikrar akan perkataan tersebut. Maka ketika Nabi sudah berikrar, maka itu hujjah ya, itu bisa dijadikan hujjah. Begitu juga wa ikraruhu alal fi'li ya, ikrar Nabi Shallallahu alaihi wasallam alal fi'li, atas satu tindakan atau pekerjaan, min ahadin, dari seseorang. Misalkan ada orang bertindak demikian, misalkan di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau di majlis, tidak di majlis Nabi, tapi Nabi mengetahui tindakan tersebut dari salah satu sahabatnya, misalkan ada yang bertindak demikian. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu tidak ingkar akan tindakan tersebut, maka kata beliau kafi'lihi, itu seperti halnya tindakan Nabi. Artinya apa?
Seperti halnya tindakan Nabi itu hujjah, maka ikrar Nabi dalam hal tersebut juga hujjah. Kenapa? Li'annahu ma'sumun min ayyukirra ahadan ala munkir ahadan. Ini mungkin ya yang punya naskah lain. Sepertinya ini ahadan, bukan ahadun. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ma'sumun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjaga dari ikrar pada seseorang terhadap hal yang mungkar, hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini contohnya misalul dzalik. Contohnya adalah iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin. Seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ikrar terhadap Abu Bakar, terhadap Abu Bakar ala qaulihi bi ta'isala bil qatil liqatilihi. Jadi sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ardah pernah berkata bahwasanya boleh memberikan salap. Salap ini seperti perhiasan, seperti baju atau pakaian orang yang dibunuh. Ketika orang-orang muslim berperang dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir tersebut itu kadang menggunakan rompi atau yang terbentuk dari besi misalkan, itu namanya salap. Kata Abu Bakar, boleh salapnya itu diberikan pada orang yang membunuhnya. Nah, jadi misalkan si Zaid membunuh Ammar, Ammar kebetulan kafir. Nah, Ammar punya bajunya terbuat dari besi misalkan, itu salap. Boleh gak baju besinya tersebut diberikan pada Zaid yang membunuhnya? Nah, kata Abu Bakar, itu boleh. Lalu ketika Abu Bakar mengatakan demikian, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui perkataan Abu Bakar tersebut, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar sama sekali. Berarti boleh artinya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dari dosa. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal yang mungkar, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diam saja, artinya Nabi tidak ingkar terhadap hal yang mungkar. Dan Nabi tidak mungkin seperti itu. Kalau ada hal yang mungkar ya yang diketahui oleh Nabi, pastinya Nabi akan bertindak, akan menegurnya, ya, akan menegurnya. Karena Nabi tidak menegur sama sekali, menunjukkan bahwasanya itu boleh, ya. Boleh. Juga di sini jadi ini contoh yang ikrar alal qaul. Wa ikraruhu Khalid bin al-Walid ala akli dhab. Juga ikrar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ikrar terhadap pekerjaan nih. Seperti ikrarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khalid bin Walid, di mana Khalid bin Walid ini pernah memakan biawak, ya, pernah memakan biawak. Di mana muttafaqun alaihi, di mana hadis ini, hadis iqta'us salab dan juga hadis makan biawak ini sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi pernah sahabat Nabi Khalid bin Walid ini pernah makan biawak. Lalu ketahuan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Khalid bin Walid itu makan biawak. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar sama sekali pada Khalid bin Walid. Maka karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingkar terhadap Khalid bin Walid karena dia sudah makan biawak, alhasil makan biawak itu boleh. Iya. Ya beda ya. Iya dob. Aklu dob. Ya. Dob ya. Biawak. Tapi biawak yang boleh ini biawak yang agak kekuningan ya warna. Apa itu namanya? Bukan biawak ya. Apa itu namanya? Kayak seperti biawak ya. Sejenis ya, bukan ya? Tapi dob ya. Iya, itu bukan biawak. Itu apa namanya yang halal itu? Ya seperti biawak lah, tapi warnanya itu beda. Warnanya itu agak kekuning-kuningan. Ya biasanya hidup di padang Sahara biasanya. Iya. Iya, biawak. Ya, ntar ada sate biawak lagi.
dengar live itu biawak itu halal. Dasar teh biawak lagi. Ya karena yang biawak yang hidup di sini ya biasanya itu hidup di dua alam ya. Jadi haram itu. Iyalah dob lah gitu. Dob. Ya, bukan biawak, dob. Ditanya apa itu dob? Ya mirip-mirip sama biawak lah. Ya. Mirip-mirip sama biawak tapi biasanya hidup di padang sahara misalkan, padang pasir. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah. Nah, ini tinggal sedikit nih. Wa ma fu'ila fi waqtihi, ya, wa ma fu'ila fi waqtihi, pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, ya, di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi wairi majlisihi, di selain majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ulima bihi, lalu Nabi Shallallahu wa alima bihi, ya, wa alima dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui akan pekerjaan tersebut, walam yungkirhu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingkar, fa hukmuhu, maka hukumnya adalah hukmu ma fu'ila fi majlisi, maka hukumnya seperti pekerjaan yang dilakukan di majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih misalkan nih Nabi punya majlis A, ya, majlis Nabi di sini majlis A, lalu ada majlis B jauh, ya, kemudian ada salah satu sahabat Nabi bertindak demikian misalkan di majlis B. Lalu Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengetahui tindakan tersebut yang dilakukan di majlis B. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingkar akan pekerjaan itu, maka hukmuhu ka hukmi ma fu'ila fi majlisi, maka tindakan yang ada di majlis B itu seperti halnya tindakan di majlis A, majlis Nabi. Artinya sama-sama hujjah, ya, sama-sama hujjah. Ka ilmihi bihalafi Abi Bakr, ka ilmihi bihalafi Abi Bakr, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengetahui bahwasanya Abu Bakar pernah bersumpah untuk apa? Annahu la ya'kulut ta'am, annahu la ya'kulut ta'amah, bahwasanya Abu Bakar itu bersumpah untuk tidak makan makanan. Demi Allah, saya tidak akan makan, kata Abu Bakar. Sumpah seperti itu. Di mana sahabat Abu Bakar bersumpah demikian fi waqti ghairihi, di waktu beliau itu marah, ya. Jadi pernah Abu Bakar itu marah berat, ya. Sehingga beliau itu bersumpah untuk tidak makan. Demi Allah, saya tidak makan, kata Abu Bakar. Lalu ketahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketahuan Nabi. Tsumma akala, lalu Abu Bakar itu makan. Setelah itu makan Abu Bakar. Lamma ra'al akla khairan, ya, karena lapar, nggak makan mati, ya. Karena Abu Bakar itu memandang bahwasanya makan itu lebih baik, akhirnya Abu Bakar itu makan. Jadi seakan-akan melanggar sumpah beliau. Sehingga di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Abu Bakar melanggar sumpahnya, ya, karena beliau pernah bersumpah tidak makan, tidak ingin makan. Lalu Abu Bakar melanggar sumpah tadi, sehingga dia makan. Kenapa? Karena makan lebih baik daripada tidak makan. Makan lebih baik. Oleh karenanya dia makan, dia melanggar sumpah tersebut. Jadi masalahnya di sini Abu Bakar melanggar sumpah. Kenapa kok melanggar sumpah? Karena melanggar sumpah itu lebih baik, kata Abu Bakar. Itu masalah tersebut, masalah melanggar sumpah, ketahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingkar akan hal tersebut. Berarti boleh melanggar sumpah apabila kalau melanggar sumpah itu lebih baik. Jadi bisa ditarik kesimpulan dalam mazhab fikih, apa hukumnya melanggar sumpah? Ditafsir, apabila melanggar sumpahnya itu lebih baik seperti kejadian Abu Bakar, maka melanggar sumpah itu lebih baik.
Apa landasannya? Karena Nabi SAW pernah ikrar Abu Bakar demikian. Nah, seperti itu. Kama yuqadu fi min hadithi Muslim fil at'imah. Seperti halnya hadis ini diceritakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya pada di bab at'imah ya, makanan.